Halo anak-anak, kita lanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus. Langsung saja kita ingat kembali pengertian persamaan garis lurus. Perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 pada bidang kartesius berikut. Sumbu mendatar adalah sumbu x, sumbu vertikal sumbu fx, dan grafik fungsi tersebut jika fx diganti dengan y, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan garis, yaitu y sama dengan 2x tambah 1. Inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus karena grafiknya berupa garis lurus. Jadi di sini y sama dengan fx. Kemudian kalian lihat grafik ini melalui titik, mulai dari 0,1. Ya, jika x 0, maka y-nya sama dengan 1. Kemudian dia juga melalui 1,3. Artinya jika x-nya 1, y-nya 3. 2,5, 3,7, dan juga 4,9. Ya, ini adalah titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut atau persamaan garis lurus tersebut, ya, grafik persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya, pengertian tentang gradien atau kemiringan garis. Gradien atau dilambangkan dengan M dari sebuah garis lurus itu sama dengan delta Y per delta X. Perubahan komponen Y per perubahan komponen X. Contohnya untuk garis yang ini, garis yang melalui titik O dan B ini. Nah, fokusnya pada titik O dan B, ya, ya. Kita lihat perubahan komponennya. Ya. Komponen Y ke atas 1, kemudian komponen X-nya 3. Ya. Maka M-nya adalah 1/3. Sedangkan garis yang kedua ini, ya, yang melalui titik O dan D, komponen Y-nya 4, X-nya 2. Maka gradiennya adalah 4/2 sama dengan 2. Garis yang ketiga ini, ya, kalian perhatikan titik O dan titik F. Ya, bagaimana komponen Y-nya? Nah, ke atas 4, ke kiri 4. Nah, kalau ke kanan tadi positif, maka ke kiri negatif. Sehingga gradien garis ini adalah 4/-4 sama dengan -1. Jadi, itu yang dimaksud kemiringan atau gradien, perubahan jarak panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal, atau delta Y per delta X. Ya, anak-anak. Nah, bagaimana cara menentukan gradien garis? Kalian perhatikan garis A itu melalui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Sehingga komponen Y pada garis itu adalah Y2 min Y1. Komponen X-nya X2 min X1. Dengan demikian, gradien garis lurus itu adalah MA sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah komponen Y-nya, Y2 min Y1. Kemudian ini X-nya, X2 min X1. Ya. Nah, jika kita terapkan dengan koordinatnya, garis A itu melalui A ini 1,1, B ini 5,4, ya. Maka MA sama dengan 4 kurangi 1, ini Y2 min Y1, per 5 kurangi 1, X2 min X1. Ya, jadi MA atau gradien garis A adalah 3/4. Kalau kalian perhatikan ini ke atas 3, ke kanan 4. Jadi kemiringannya adalah 3/4. Itu ya, anak-anak.
Kita lanjut berikutnya. Kita lihat di sini ada garis A, B, C, D. Nah, bagaimana gradien garis-garis ini? Yang pertama gradien garis A atau M, A, B, ini titiknya adalah titik A dan B yang dilalui. 5 kurangi 0 per 2 kurangi min 2. Jadi gradiennya adalah 5/4. Kita perhatikan gambarnya. Dari A ke B, ke atas 5, ke kanan 4. Sehingga gradiennya 5/4. Bagaimana dengan garis B? Ya, fokusnya pada titik O dan D. Nah, garis B, gradiennya adalah 5 kurangi 0 per 4 kurangi 0. Sama dengan 5/4 juga ya ini ya. Kalau dilihat dengan gambar, ke atas 5, ke kanan 4, maka gradiennya 5/4. Demikian juga dengan garis C, ya, kalian perhatikan, gradiennya juga 5/4. Garis D juga gradiennya 5/4. Baik dengan perhitungan rumus ini atau langsung melihat gambarnya. Ya. Dari sini anak-anak kalian bisa menyimpulkan bahwa gradien dari garis-garis yang sejajar seperti ini, bagaimana anak-anak? Ya, gradiennya sama. Garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Jelas ya? Lanjut. Kalau garisnya saling tegak lurus bagaimana? Ya, perhatikan garis H dan garis K berikut. Kedua garis ini saling tegak lurus. Dia membentuk sudut siku-siku antara kedua garis itu. Nah, sekarang bagaimana gradien garis H? Kita lihat dulu ya. Gradien garis H sama dengan 2/3. Nah, gradien garis H itu 2/3. Bagaimana dengan gradien garis K? Iya, garis K 3/2. Ya, ke atas 3, ke kiri 2. Berarti gradiennya 3/2. Kalau kalian perhatikan di sini anak-anak ya. MH per MK, itu MH-nya tadi 2/3, kali min 3/2, hasilnya adalah min 1. Nah, ini berlaku untuk setiap garis yang tegak lurus ya. Coba kita lihat ini, yang ini. Selanjutnya garis P dan Q ini. Ini juga saling tegak lurus, membentuk sudut siku-siku di sini. Bagaimana gradien garis P? Anak-anak bisa melihat? Ya, gradien garis P atau MP sama dengan 4/2. Sedangkan garis Q, gradiennya adalah min 1/2. Ya. MP kali MQ sama dengan 2 kali min 1/2 sama dengan min 1. Hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Di sini kalian juga bisa perhatikan anak, garis yang dari kiri ke kanan itu naik, maka gradiennya positif. Tapi kalau dari kiri ke kanan itu arahnya turun begini, gradiennya negatif. Ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Jenis persamaan garis. Yang pertama adalah Y sama dengan MX. Ini garis dengan gradien M dan melalui titik pusat koordinat. Contohnya, kalau ada garis Y sama dengan 2X, berarti persamaan garis tadi bergradien 2 dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Ya. Yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik 0,C. Ya. Misalnya, Y sama dengan 2X tambah 3.
Maka persamaan ini bergradien 2 dan melalui titik 0,3. Ya, ini C-nya ini 3 ini. Ya. Lanjut. Jenis persamaan garis berikutnya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Persamaan garis ini bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Contohnya, kalau ditanyakan persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 3,4 bagaimana? Coba kita cari ya. M2 melalui min 3,4 berarti X1-nya min 3, Y1-nya 4. Persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita substitusikan angka-angka ini, M-nya 2, X1-nya 3, min 3, Y1-nya 4 ya. Maka menjadi Y min 4 sama dengan 2 kali X kurangi min 3. Kita sederhanakan yang dalam kurung. Kita buka kurungnya. Lalu kita kelompokkan konstantanya. Sehingga menjadi Y sama dengan 2X tambah 6 tambah 4 atau Y sama dengan 2X tambah 10. Bentuk ini disebut bentuk eksplisit. Kalau ada eksplisit berarti ada implisit ya. Bagaimana bentuk implisitnya? Nah, semua dijadikan satu ruas dan ruas kanan sama dengan 0. Namanya bentuk implisit. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Gain your future excellence. God bless you.